biasa dilakukan turun-temurun oleh masyarakat kita apabila orang tua akan menikahkan anaknya. Widodari dipercayai bahwa pada malam itu para bidadari surga akan turun untuk memberi restu bagi calon mempelai. Demikian juga dalam iman Katolik, malam menjelang pernikahan merupakan malam yang suci, malam yang penuh pengharapan akan turunnya rahmat kasih Allah bagi calon mempelai. Pada malam hari ini, keluarga Ibu Victoria Wahyuningsih dan keluarga Bapak Edi Pujiono mengharapkan berkah dan rahmat kasih Allah bagi putri dan putranya Silvia Wilujeng Karisatiawati dan David Ewan Wisnujati yang besok pagi akan melangsungkan pernikahannya di Gereja Katolik Santo Lukas Romawi. Semoga Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang Maha Kasih memberkati kedua calon mempelai dan semua rangkaian kegiatan yang akan dilaluinya, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar dan selamat. Oleh sebab itu, keluarga Ibu Victoria Wahyuningsih dan keluarga Bapak Edi Pujiono serta kedua calon mempelai memohon dukungan doa dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian melalui ibadat sabda pada malam hari ini. Adapun ibadat sabda pada malam hari ini akan dipimpin oleh Romo Yusuf Gunarto. Waktu dan tempat kami haturkan sebenarnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih, saya persilahkan untuk duduk supaya kelihatan saya lebih tinggi dari Bapak Ibu.
Pada malam hari ini malam yang tadi dikatakan bidadari, malam mengundang bidadari untuk memberkati. Tapi sebenarnya dalam tradisi orang-orang Jawa ya ini memang malam sebelum pernikahan itu malam khusus untuk mohon berkat Tuhan supaya besok pagi hajatnya itu atau langkah-langkahnya itu bisa dilancar, semua jadi baik. Tanda baik lalu hujan kan? Sudah lama kemarau jadi hujan dan berkati. Amin ya. Tanda baik dan berkat ada subur. Saya lihat David ya. Tuhan. Dan dengan Aceh. Dipanggil apa ini? Kristi, bukan Aceh. Itu cenderung Kristi. Mereka berdua ini besok akan melangsungkan pernikahan. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, tidak ada hal yang paling penting dalam hidup berkeluarga kecuali kemantapan batin. Mau jalan itu kalau masih ragu-ragu, masih bingung, masih belum yakin, ini akan merepotkan. Merepotkan untuk diri sendiri, tapi juga nanti akibatnya merepotkan banyak orang. Ini sesuatu itu dihadapi dengan kemantapan, keyakinan, maka semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Kalau kita pernah baca buku script soal bagaimana mindset kita itu membuat kita akan mengubah situasi yang sesuai apapun akan menjadi baik. Kalau pikiran kita baik, pikiran kita itu lurus, pikiran kita itu bersih. Nah, malam hari ini kita semua yang ada di sini mendoakan kalian berdua supaya kalian mempunyai pikiran yang baik, pikiran yang bersih, pikiran yang lurus, pikiran yang mantap untuk mempersembahkan cinta kalian berdua. Maka baik kita mengawali rangkaian ini dengan mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Kita ini manusia yang tidak sempurna, manusia yang masih perlu bersandar pada kekuatan yang ilahi. Kita tarik yang Allah ilahi itu datang ke sini untuk memberkati, untuk mendukung, untuk merestui cinta dan perjuangan kalian. Untuk itu kita di sini kita mempersiapkan dari kita supaya kita pantas merayakan peristiwa yang agung, yang indah ini. Untuk itu kita di sini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sumber cinta sejati dan sumber kebahagiaan keluarga, kami bersyukur atas cinta yang telah Kau tumbuhkan dalam hati calon mempelai ini. Sudilah Engkau datang bersama para kudus dan para malaikat-Mu dari surga untuk memberkati saudari kami. Saudara kami Silveria Wilujeng Paris Tiawati dan David Ewang Wisnu Jati.
Semoga mereka bersatu padu dalam mewujudkan dan membangun rumah tangga Katolik yang sejati, dan semoga perjalanan hidupnya terhindar dari mara bahaya. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi diri sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan.
sekalian, tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Dedaraning wong akrami dudu bondo dudu rupa amati pawitane luput pisan kena pisan. Lanjutin ya. Yen gampang luwe gampang, yen angel angel kelakon, kan kena tinumbas arto. Bayangkan untuk kamu berdua dari siapa pelatihan ini. Ya, Resti dan Ewa. Pitutur Jawa itu lewat tembang tadi itu yang mengatakan bahwa pernikahan atau memilih jodoh itu seperti gambling, seperti orang berjudi. Kalian tidak pernah bisa memahami pasangan kalian sepenuhnya. Tetapi kalau memang ini sudah jodoh dan ini sudah direstui oleh Allah dan alam semesta, yang tidak kamu pahami ini akan membawa sukacita dan kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi kalau yang kamu pilih orang yang tidak tepat, seakan-akan neraka yang panas itu ditarik di dalam rumah tangga kalian. Kita bisa tahu kan dalam rumah tangga bagaimana ketika masih pacaran semuanya itu baik semua. Panggilnya sayang, beb, baru nikah 1 tahun aja langsung redus. Itu dia terjadi. Bagaimana bisa berubah itu? Karena kita gambling tadi, kita tidak pernah tahu siapa pribadi pasangan kita. Maka dalam perjalanan kita hanya ada satu hal yang pasti boleh kita yakini. Nikah atau hubungan suami istri itu adalah situasi manusiawi. Semua orang bisa menikah, semua orang memungkinkan untuk mendapatkan pasangan. Tetapi yang menjadi istimewa adalah bagaimana kita menarik yang manusiawi ini ke arah yang ilahi. Ke arah yang ilahi artinya ke arah
di mana Allah memandang perkawinan itu. Kalau kita selama ini menentukan pasangan kita dengan syarat-syarat, dengan pikiran kita, saya mau yang dulu waktu saya masih muda, nah sekarang meskipun masih muda sedikit dibandingkan mama, saya masih punya pikiran waktu itu kalau saya menikah, cewek saya itu minimal seperti Luna Maya. Ya itu, Luna Maya, saya paling senang itu Luna Maya. Tapi setelah Luna Maya dengan Arya, saya patah hati. Gitu. Jadi apa yang terjadi? Saya punya gambaran idealnya untuk saya, perempuan yang paling saya suka itu adalah seperti ini. Tapi kenyataannya kita dihadapkan pada realitas. Tidak semua impian kita itu bisa terwujud. Dan kita harus bersama-sama dengan apa yang ada yang diberikan oleh Tuhan. Kita tidak bisa lagi mengubah, tidak bisa mengubah pasangan kita sesuai dengan ide kita, dengan pikiran kita. Kalau ini terjadi, kita tetap memaksa pasangan kita, calon kita untuk sesuai dengan yang kita mau, entah itu untuk paras wajahnya, sikapnya, keadaan ekonominya, atau apa saja sesuai dengan yang kita mau. Mohon maaf, pintu rumah kita itu nanti bisa rusak karena keributan kita. Karena seringkali kita harus berhadapan dengan kenyataan bahwa pasangan saya ya seperti ini, dan saya harus tumbuh bersama memandang dia sebagai hadiah dari Tuhan untuk saya. Rizky, hadiah itu. Saudara sekalian yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi dikatakan Kristus adalah dasar hidup suami istri. Teks-teks ini lebih tepat besok pagi Romo Seko yang cerita, Romo Seko yang menegaskan. Karena malam hari ini sebenarnya untuk kita hanya satu. Hanya satu, kita minta kepada Allah untuk membantu kalian. Kalian harus menyadari bahwa kalian tidak bisa meyakinkan masa depan sesuai dengan keadaan kalian. Istilahnya masa depan kalian itu masih gelap. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Dan dalam ketidaktahuan ini kita bisa tawar hati, bisa gamang, bisa takut. Tetapi kalau kita minta Allah dan Allah mau menemani kita, maka ketakutan-ketakutan itu tidak ada alasannya. Karena siapa? Hidup dan mati kita itu ada dalam tangan Tuhan. Perjalanan kalian itu akan panjang. Apa yang sudah dilalui ini kan baru satu langkah saja. Panjangnya masa depan ini kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi. Manusia boleh mengantisipasi, boleh merencanakan, tetapi satu hal, bahwa kita harus yakin kalau saya bersama dengan Tuhan menapaki perjalanan cinta ini, maka sesulit apapun kami atau kita itu bisa berjalan terus. Ada 3 poin yang malam hari ini ingin saya sampaikan. Karena ini Bapak Ibu mohon sabar, tenang saja, ini sudah disiapkan dengan baik. Ya, poin yang pertama, belajar tentang hidup ini seperti orang naik ke gunung. Kalau kita naik ke gunung, saudaraku sekalian, satu hal yang harus kita lakukan adalah orang selalu mengatakan hiking without preparing is suffering. Perjalanan tanpa persiapan itu adalah penderitaan. Kalau kita mau naik gunung, kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang perlu kita bawa untuk naik. Segala sesuatu yang perlu kita bawa. Jadi bukan segala yang kamu miliki harus kamu bawa. Dan dalam pernikahan,
yang harus dibawa hanya adalah satu, yaitu kemantapan. Mantap, aku mau naik gunung, aku mau berjalan, aku mau bersama-sama. Oh, angin. Kasih yang kena angin. Angin dari mana? Oh, di sini bukan. Ada sayangnya. Anginnya beda nanti dari sini. Ya. Jadi persiapan, dan persiapan itu seperti kalian lakukan dalam gereja Katolik itu dikatakan pernikahan Katolik harus dipersiapkan. Dan persiapannya itu melalui melalui kursus perkawinan, pendidikan kanonik, diumumkan 3 kali, itu semua persiapan secara administrasi. Tapi persiapan yang paling penting adalah soal hati, soal dalam bacaan Injil tadi, soal batin. Bagaimana saya sungguh-sungguh mempersiapkan hati saya akan meninggalkan yang tidak mendukung perjalanan saya. Apa itu yang harus kita tinggalkan? Yang ditinggalkan oleh calon mempelai adalah pengalaman disayangi orang tua. Kalau pengalaman dimanja disayangi orang tua masih dibawa, nanti kalau ada masalah masih akan kembali ke orang tua. Karena pikirannya hanya, wah di rumah dulu baik, di rumah dulu saya dengan mama enak, dengan bapak nyaman. Maka apa kalau ada masalah lari ke orang tua, dan ini tidak akan pernah bisa menjadi keluarga yang dewasa. Satu poin yang harus kita ingat ketika kalian tadi dalam bacaan tadi, seorang laki-laki dan perempuan akan meninggalkan bapak ibunya dan membentuk keluarga yang baru. Konsepnya jelas. Kalian melangkah dari pintu rumah dan mengatakan goodbye my father, goodbye my mother. Selamat tinggal orang tua. Dan kalian tinggal berdua. Maka pengalaman yang ditinggalkan adalah pengalaman mau baik mau tidak, mau luka mau cinta dari orang tua harus ditinggalkan. Supaya kalian bisa tumbuh menjadi pribadi yang baru, membangun keluarga yang baru. Dan disitulah cinta kalian akan dipuji, cinta kalian akan ditempa, cinta kalian akan tumbuh dengan baik. Ada masalah sedikit-sedikit, ya sudah, kita berdua. Apapun masalah berat apapun, ya berdua. Ingat, orang tua dan mertua itu adalah orang yang paling baik di seluruh dunia. Karena apa? Kalau kalian kekurangan, mereka tidak akan tinggal diam. Pasti akan membantu. Tapi juga orang tua dan mertua adalah orang yang paling jahat di dunia ini. Karena kalau ada masalah, siapa yang akan dibela? Nah, itu pengalaman mereka. Anaknya sendiri yang dibela. Dan kalau anaknya sendiri akhirnya rusak. Mau benar mau tidak, yang penting anakku jangan terluka. Dan ini yang membuat saya katakan orang tua itu baik namun jahat. Dan hati-hatilah dengan penjahat-penjahat sekitar ini. Ya begitu. Ya, saudara sekalian, itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua adalah kalau kita mau mengadakan perjalanan, itu tidak bisa dengan selalu langkah yang lebar. Kalau kita pakai langkah yang lebar dan cepat, itu kita akan hanya akan menciptakan kelelahan yang luar biasa. Kalau kita naik gunung, perjalanan itu hanya setapak demi setapak. Artinya semua hidup ini, Bapak Ibu dan teman-temanku, Dewan dan istri, segala sesuatu ada prosesnya. Dan proses itu perlu langkah yang pelan.
dan jelas, setapak demi setapak. Pembicaraan dari hati ke hati yang tenang, lalu terus melangkah. Seringkali kita mau segala sesuatu instan, cepat, ya kan? Menikah 2-3 tahun tidak, hamil-hamil kita cari buat bayi tabung, nggak ada bayi tabung di mana-mana, akhirnya cari tabung gas. Ini nggak bisa. Kita nggak bisa instan. Semua harus berjalan dengan setapak demi setapak, dan biarkan Allah terlibat di dalam setiap langkah yang kita jalani. Dan disitulah bukan soal tujuan kalian menemukan kebahagiaan, tetapi perjalanan berdua setapak demi setapak dalam proses itu yang akan membahagiakan kalian berdua. Jadi kebahagiaan itu bukan tujuan, tapi kebahagiaan itu adalah akibat dari kesetiaan, komitmen, dan perjuangan kalian. Dan kalau ini terjadi, maka sesulit apapun peristiwa keadaan yang akan kalian hadapi, kalian bisa tetap bergandeng tangan. Iya, kita jalan bersama. Dan yang ketiga, tujuan itu selalu di atas. Tetapi ingat, kaki kita itu di bawah. Mata boleh selalu memandang ke atas, tapi kaki yang melangkah itu. Artinya kita selalu diajak membumi. Jangan gelana terus. Tahu gelana? Gelana itu kata dasarnya apa ya? Baik. Saya tidak belajar bahasa Indonesia. Kalau kita itu seperti Noroba yang lihat ke atas terus, lupa bahwa kita itu di bawah, kita melangkah dengan baik, yang terjadi kita tersandung dan jatuh. Cita-cita boleh tinggi, tetapi ingatlah bahwa kalian harus menapak tanah. Tanah itu bahasa Jawanya lemah. Lemah artinya tidak berdaya. Lemah artinya itu di bawah. Jadilah orang yang punya kemampuan atau spiritualitas lemah. Artinya orang yang sungguh-sungguh bisa rendah hati menghadapi hidup ini. Jangan sombong, jangan takabur. Kalau ada rezeki, ada apa, jangan pernah kita mengatakan ini semua karena kerja saya, karena ini semua tidak. Ini karena istri saya yang pintar atau saya tidak. Dua-duanya harus berpikir yang sama. Dengan rendah hati memandang setiap rezeki kehidupan ini. Dan disitulah kalian akan menikmati madu kasih kehidupan ini. Menerima kebaikan dari Allah. Saudara sekalian yang terkasih, saya kira poin-poin 3 hal ini bisa menjadi landasan kalian. Tetapi juga saya kira juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, belum terlambat untuk menata hidup perkawinan. Mari kita bersama-sama melangkah dengan baik, setapak demi setapak, melihat segala sesuatu dipersiapkan. Jangan spontan dalam hidup itu. Kalau orang itu selalu spontanitas, itu orang kelihatan yang tak terencana. Memang kadang-kadang kegembiraan itu spontan, tapi itu hanya sebentar. Yang abadi itu sesuatu yang sudah direncanakan. Saudara sekalian yang terkasih, khususnya Awang dan Rizky, saya tidak khotbah panjang lebar, takut nanti besok kamu sudah bosan dengan khotbah. Hanya malam hari ini, ayo kita bersama-sama mendukung mereka berdua. Kita mohon rahmat Allah. Kita minta kehadiran para orang kudus untuk mendoakan, untuk menemani perjalanan anak kita ini. Hidup ini bisa dikatakan gampang, tapi juga bisa sulit.
tergantung kesiapan dan kemantapan hati kalian. Semoga rahmat Tuhan membantu kita semua. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita mohon berkat secara khusus bagi calon pengantin berdua, marilah kita menggabungkan diri dengan Kristus Sang Pengantara dan para orang kudusnya dengan doa litani orang kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah
Marilah kita berdoa. Allah Bapa pelindung dan kekuatan kami, terima kasih atas orang-orang kudus yang selalu setia menjadi pelindung dan pendoa kami. Karena teladan mereka, semoga kami semakin mencintai nama-Mu. Karena doa mereka, kuasailah hati kedua calon pengantin, sehingga hidupnya saling mengasihi dengan cinta yang ikhlas sesuai dengan amanat-Mu. Janganlah sekali-kali Kau biarkan beri perpecahan dan keretakan kubu di dalam hidupnya, agar mereka berdua lebih mampu memberikan kesaksian mengenai Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang sejati, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa ini dan sepanjang masa. Amin. Saya mengundang calon pengantin untuk berdiri di depan saya. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita mohon berkat bagi calon pengantin, supaya Allah yang Maha Pengasih memberikan berkat kepada mereka. Allah Bapa, Engkau menciptakan manusia, pria dan wanita, agar hidup saling melengkapi dan mencintai. Semoga kedua calon mempelai ini, Risti dan David, Kau buka hatinya untuk menerima panggilan-Mu yang luhur ini. Amin. Allah Bapa, Engkaulah tujuan hidup semua orang yang percaya kepadamu. Semoga calon mempelai ini, David dan Rizky, membangun rumah tangganya atas dasar iman dan cinta kasih sejati. Amin. Bapa, Engkau senantiasa membimbing dan melindungi putra-putrimu. Semoga David dan Rizky, calon mempelai ini, selalu sehat dan dapat melaksanakan tugasnya dalam kehidupan berkeluarga dan dalam pelayanan masyarakat. Amin. Semoga Rizky dan David mempelai ini selalu mengusahakan kesatuan cinta, cipta dan karsa dalam hidup rumah tangga sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Marilah kita sejenak untuk mengucapkan doa-doa pribadi kita masing-masing kepada Allah. Marilah kita mohon pertolongan Bunda Maria supaya mendoakan dan menyertai anak-anak kita ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Penolong kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah yang Maha Pengasih, Tujulah Engkau memberkati kedua calon mempelai ini. Semoga mereka saling membantu dalam membangun keluarga Katolik sejati. Semoga para kudus di surga merestui niat calon mempelai berdua untuk membangun hidup berkeluarga. Semoga para malaikat senantiasa membimbing dan melindungi perjalanan hidup mereka, agar keluarga yang akan mereka bangun terhindar dari segala cobaan yang dapat mengganggu ketentraman hidup mereka berkeluarga. Ya Bapa, turunkanlah berkat-Mu dan restuilah mereka, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dalam diri Yesus Kristus kebaikan dan cinta kasih Allah nampak bagi kita. Marilah dengan segenap hati mengadakan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa-doa orang beriman. Ya Allah Bapa, semoga dengan berkat dan anugerah-Mu kami senantiasa melayani keluarga kudus masyarakat, sehingga kami tumbuh menjadi keluarga Kristen yang sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa, ajarilah kami hidup menurut Injil, yaitu hukum, ramah, bijaksana, sederhana, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling membantu dengan ikhlas hati.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa, pemberi damai dan kesejahteraan, kabulkanlah permohonan kedua calon mempelai ini. Dampingilah dan jagalah sanak saudara mereka dalam kerukunan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di dalam Yesus, Engkau telah memberkati kami dengan anugerah melimpah. Kami ini putra putri, umat kesayangan-Mu di dunia. Maka kabulkanlah permohonan kami dan buatlah kami gembira demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkasih dalam Kristus, marilah kita berdiri, kita satukan doa-doa kita dengan mendoakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, pada malam hari ini dengan restu para kudus-Mu, kami menyerahkan kedua calon mempelai ini ke dalam tangan-Mu, yakni saudara Silviria Wilujun Paristiawati dan David Evangelis Rujati, yang besok pagi akan saling menerimakan sakramen pernikahan. Berilah Engkau mendampingi mereka, berilah kekuatan dan kesehatan agar besok pagi kedua calon mempelai ini dengan langkah yang mantap menuju altar-Mu yang kudus untuk menerima rahmat-Mu melalui sakramen pernikahan. Kami mohon semoga di dalam mengarungi samudera kehidupan selanjutnya, Engkau menghindarkan bahtera mereka dari berbagai macam gelombang percobaan. Oleh karena itu, semoga Engkau selalu menaungi mereka dengan mengutus Roh Kudus-Mu menjadi pelindung serta pemimpin mereka dalam gereja. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi kedua orang tua mereka, Ibu Victoria Ningsih dan juga keluarga Bapak Edi Budiono yang telah merelakan anak-anaknya untuk membangun rumah tangga ini. Mereka semua telah mendidik dan membesarkan anak-anak mereka, dan kini mereka menghantar anak-anak mereka untuk membangun keluarga yang baru. Berkenan Engkau memberkati kedua orang tua mereka ini, melindungi dan menjaga mereka. Semoga nilai-nilai baik dan ketulusan mereka bisa ditumbuhkan dalam keluarga yang baru demi Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Sebelum menutup dengan berkat, apakah ada pengumuman? Tidak ada pengumuman. Kalau tidak ada pengumuman, Bapak Ibu saudara sekalian, saudara-saudara terkasih, kita hidup karena kasih Tuhan. Kita juga diajak untuk mengasihi satu sama lain. Marilah kita dukung kedua calon mempelai yang akan mengikrarkan tekad untuk saling mengasihi sebagai suami istri, sambil kita juga mengamalkan kasih yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada saudara-saudara di sekitar kita. Marilah kita mohon berkat supaya dikuatkan untuk berani membagikan kasih itu kepada sesama kita. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian hidup kalian niat dan kehendak baik serta keluarga saudara senantiasa dibimbing dilindungi diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
selesai. Kami mewakili dari keluarga Ibu Victoria Wahyudi beserta Bapak Stefanus Kuswoyo Almarhum. Yang pertama, mengucapkan banyak terima kasih kepada Roh yang telah memimpin ibadah sabda pada malam Idul hari ini, yang memberikan semangat dan membangkitkan kehidupan kita untuk selalu menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang kedua, terima kasih kepada keluarga besar dari Kalbesan beserta baru akan melaksanakan pernikahan, saling menerima sakramen pernikahan serta mengakui berita satu Semarang yang dimiliki oleh Solo. Dan juga terima kasih kepada seluruhnya yang telah hadir di sini untuk menyuarakan dan menghormati serta mendoakan acara malam Idul hari pada malam ini. Dan semoga apa yang telah Bapak Ibu berikan dengan doa akan menjadi semangat baru, menjadi dorongan baru bagi anak-anak kita yang saat ini sedang menunggu kehadiran Roh Kudus dan para kudus dari surga untuk selalu menyinari dan memberkati kepada anak kita sekalian di dalam mengarung kehidupan yang nanti selalu mendapat kebahagiaan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai sama keluarga. Mengucap terima kasih dan mohon maaf atas penyambutan kita sekalian dalam acara minggu ini. Terima kasih. Selamat malam berkata. Monggo Pak Martin. Bapak, Bruder, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk doa makan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur kepadamu atas kasih penyertaan-Mu. Pada malam hari ini kami Engkau perkenankan untuk bersama mengikuti ibadat sabda Midodareni untuk saudara kami Selteria dan Ewang. Bapak, kami bersyukur karena hati jiwa kami telah Engkau kenyangkan dengan sabda-Mu. Dan pada malam hari ini Engkau telah menyediakan rezeki, makanan dan minuman sebagai tanda kemurahan dan penyelenggaraan-Mu kepada kami lewat keluarga di sini.
Semoga Engkau berkenan memberkati makanan ini agar berguna bagi jiwa raga kami untuk melaksanakan tugas pelayanan kami berbakti kepadamu dan kepada sesama dengan sepenuh hati. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini haus, kami mohonkan minuman, dan yang lapar kami mohonkan makanan kepadamu secukupnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di mana? Iya, ada yang itu, ada yang saya, ya. Sip.
Ini bawa ya. Ini dibawa enggak apa-apa, ini diambil dulu. Mbak, taruh meja itu. Ini taruh sini, Mbak. Nanti ya,